Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Kamis 1 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Siswa SMK Negeri 1 Cilegon berhasil menjadi juara di ajang Banten Robotic Competition. 2 orang pegawai Panti Rehabilitasi Narkoba Tangerang Selatan dinyatakan positif konsumsi narkotika jenis sabu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kabupaten Serang menargetkan bisa mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional lomba bercerita atau mendongeng. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kabupaten Serang menargetkan bisa mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional lomba bercerita atau mendongeng untuk siswa tingkat sekolah dasar atau SD tahun 2023 yang akan digelar oleh Perpustakaan Nasional. Untuk mengejar target tersebut, DPKD dalam waktu dekat akan menggelar lomba bercerita atau mendongeng untuk siswa SD tingkat Kabupaten Serang. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kabupaten Serang menargetkan bisa mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional lomba bercerita atau mendongeng untuk anak tingkat sekolah dasar yang akan digelar oleh Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia tahun 2023. Kepala Bidang atau Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPKD Kabupaten Serang, Andi Suryati mengatakan untuk mengejar target tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar lomba bercerita atau mendongeng untuk anak SD tingkat Kabupaten Serang. Syarat untuk ikut lomba tersebut adalah anak sekolah dasar maksimal kelas 5. Acara lomba bercerita atau mendongeng ini akan dilaksanakan pada 15 Juni 2023 mendatang dan diikuti sebanyak 30 peserta dari 29 kecamatan sekabupaten Serang. Yang nanti akan dipilih 3 juara yaitu juara 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk Dewan Jurinya dari Duta Baca Banten, Putri Dongeng dan Komunitas Kampung Dongeng. Hal itu diungkapkan usai technical meeting lomba bercerita atau mendongeng di halaman kantor DPKD Kabupaten Serang pada Selasa 30 Mei 2023. Ya juaranya kan ya seperti biasa, ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah itu kita udah siapkan untuk ya ada uang pembinaan lah nanti untuk yang juara 1 itu 2 juta, juara 2 1.500.000, yang juara 3-nya 1 juta gitu. Dan ini kita laksanakan ini maksudnya karena untuk nanti ada tingkat berlanjut gitu. Kan ada nanti tingkat provinsi, bahkan kalau bisa ke tingkat nasional karena memang setiap tahun itu ada gitu dari Perpusnas itu. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai ke tingkat nasional ya luar biasa itu ya bisa mewakili Banten insyaallah. Andi menambahkan lomba bercerita atau mendongeng ini dalam rangka untuk meningkatkan minat baca anak-anak Kabupaten Serang dan untuk pembudayaan gemar membaca. Seperti diketahui untuk saat ini anak-anak lebih suka bermain gadget, jadi bagaimana caranya pihaknya bisa mengalihkan kebiasaan anak-anak umumnya bermain gadget untuk meningkatkan minat baca. Saya Siska Purnamadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, Polres Metro Tangerang menangkap 3 orang tersangka penyalahgunaan narkotika berinisial DT, MFU, dan EDS. 2 dari 3 tersangka tersebut merupakan pegawai Panti Rehabilitasi Narkoba Pamulang Tangerang Selatan. Berikut laporan Salma dari Bench Radio Tangerang Selatan. Kapolres Metro Tangerang, Komisaris Besar Zain Dwi Nugroho mengatakan 2 pegawai Panti Rehabilitasi Narkoba di Pamulang, Tangerang Selatan positif narkotika jenis sabu. Polisi telah memeriksa 3 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Polisi menangkap 3 orang berinisial DT, MFU, dan EDS yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu. 2 diantaranya bekerja di Panti Rehabilitasi Narkoba di Pamulang, Tangerang Selatan. Ketiganya ditangkap pada hari Kamis di 2 lokasi, yakni di sebuah kamar kos di Serpong dan Bambu Apus. Ketiganya ditangkap karena adanya laporan dari beberapa masyarakat sekitar.
Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih, diduga sabu seberat 0,78 gram dan 7 butir diduga ekstasi. Namun, hasil pemeriksaan di lapor, barang bukti yang diduga ekstasi dinyatakan negatif. Menurut hasil tes urin, ketiganya mengandung metamfetamin sehingga ketiganya diduga menggunakan sabu. Ketiga pengguna sabu ini dijerat pasal 27 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saya Salma dari Benz Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, siswa SMK Negeri 1 Kota Cilegon berhasil menjadi juara dalam Lomba Banten Robotic Competition untuk kategori Solving. Selengkapnya Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Ilman Septian dan Aulia Nur Hafiz, siswa SMK Negeri 1 Cilegon, berhasil meraih juara pertama dalam ajang perlombaan Banten Robotic Competition kategori perlombaan Maze Solving yang digelar di Atrium City Mall Sabtu 27 Mei 2023. Keduanya mengaku tidak ada persiapan yang matang dalam ajang perlombaan ini. Ia juga berharap ke depannya ada event-event seperti ini. Menurutnya dengan banyaknya event seperti ini, nantinya banyak lahir siswa dan siswi yang bisa mengharumkan nama kota Cilegon di kancah yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Perlombaan Banten Robotic Competition Rizky Pratama mengatakan, digelarnya event ini ialah meningkatkan pengetahuan anak tentang ilmu teknologi dan robotik, serta menggali kreativitas dan potensi yang ada di dalam diri anak-anak, remaja, dan generasi muda. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.